Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 16 Maret 2023. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Kuasa Yesus terhadap setan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, manusia kita semua itu selalu menjadi incaran setan. Karena setan tidak ingin manusia itu selamat. Itu ya, kuncinya di situ. Setan tidak ingin manusia selamat. Dan setan selalu mencari mangsa agar dapat dijadikan sekutunya ya, untuk melawan Allah. Supaya setan itu mempunyai kekuatan untuk melawan Allah. Tetapi pada dasarnya Allah tidak pernah dikalahkan oleh setan. Allah adalah segala-galanya. Bahkan Allah mampu menaklukkan setan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka Allah ingin tidak ada satu orang manusia pun binasa. Maka Allah menjadikan manusia dalam Yesus Kristus putranya untuk diam di antara manusia. Atau dengan kata lain, Yesus tinggal di dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mengalahkan setan. Roh Allah yang tinggal dalam diri kita manusia memampukan kita manusia untuk melawan setan dengan segala macam godaan-godaan, rayuan, tawaran, atau peristiwa-peristiwa yang menggiurkan dalam kehidupan kita. Dan itu semua selalu berasal dari setan. Setan sama juga dengan hal-hal yang duniawi. Atau setan juga bisa menggunakan hal-hal yang duniawi untuk mempengaruhi kita manusia. Persoalannya adalah apakah kita tergiur atau tidak. Kita ingat Injil minggu kemarin, ya beberapa minggu yang lalu maksud saya, Yesus dicobai di padang gurun. Ya, Injil hari Minggu Prapaskah yang pertama. Yesus dicobai di padang gurun. Ada 4 tawaran yang diberikan pada Yesus dari setan, tetapi tidak satu pun yang diiyakan oleh Tuhan Yesus. Semua ditolak, dan akhirnya setan dikalahkan. Setan tidak berhasil mempengaruhi Yesus yang sedang berpuasa. Saudara-saudari, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, persoalannya adalah apakah manusia mau bekerja sama dengan Allah untuk memperoleh keselamatan dengan melawan setan dalam hidup kita? Ketika kita mau seperti Yesus bertahan dan juga menolak godaan-godaan setan, maka kita memenangkan iman. Kita mengalahkan setan. Ya, karena itu dalam masa Prapaskah ini juga merupakan masa pemurnian bagi diri kita, pemurnian iman kita, untuk dengan jernih kita memutuskan untuk selalu bekerja sama dengan Allah melawan setan dengan segala kejahatan-kejahatannya yang ada. Dan rupa-rupanya kalau kita renungkan, setan itu luar biasa cerdik dan liciknya. Setan selalu menggunakan kesempatan-kesempatan. Bahkan setan juga menggunakan perkembangan-perkembangan zaman yang dihadapi oleh manusia. Nyatanya dalam era kemajuan teknologi, kemajuan zaman pada saat ini, setan itu semakin leluasa untuk menggunakan hal-hal duniawi untuk mempengaruhi kita manusia. Maka kita mesti sadar dengan ancaman-ancaman, dengan bahaya-bahaya iman yang kita hadapi. Maka kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mengalahkan setan. Tetapi kalau kita bersekutu dengan setan, maka kita tidak memperoleh keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita diajak untuk semakin dewasa di dalam hidup beriman kita. Bukan saja dewasa secara usia, tetapi juga dewasa dalam penghayatan kita akan kehadiran Tuhan, akan rencana Tuhan
di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita menyadari rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang tidak pernah menjerumuskan kita ke dalam dosa, atau rencana Tuhan yang tidak pernah mau manusia itu binasa, maka sebetulnya kita mesti mempunyai satu keputusan. Kita hanya bekerja sama dengan Tuhan dalam segala hal. Kendati kita harus juga mengalami, menerima resiko-resiko dalam hidup. Dibenci, dimusuhi, tidak disukai, dianiaya, difitnah, dan sebagainya. Itulah konsekuensi mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan keyakinan kepada kita bahwa setelah penderitaan, setelah kesuraman dalam hidup kita di dunia ini, maka kita akan mendapatkan terang yang benderang dari Allah sendiri, yaitu kehidupan, kebahagiaan yang tidak akan diganti dengan apapun kalau kita setia. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Tuhan dalam hidup kita dengan sepenuhnya, dan kita berserah padanya, sehingga kita sungguh tadi menjadi murid-murid Tuhan yang setia di hadapannya, dan juga kita menjadi saksi tentang kesetiaan Tuhan, menghadirkan keselamatannya dalam hidup kita bersama. Tuhan memberkati.